Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tentunya selamat berkarya untuk sahabat bonsai Semeton Bonsai Bali, dan tentunya sahabat bonsai Nusantara. Hari ini kita berbagi sedikit dengan cuaca yang sedikit mendung, sahabat. Jadi cuaca hari ini sedikit mendung, dan tentunya kita kembali berbagi, kita kembali sedikit berbagi inspirasi tentunya tentang sebuah bonsai, tentang seni sebuah bonsai itu sendiri. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi kepada teman-teman yang sudah ikut bergabung, Pak Rikat nih, Pak Kris Panlover, Pak Denny Rapinda, Rajang Semeng, Semeton yang sami niki, selamat pagi. Tentunya hari ini mungkin kita bisa sedikit berbagi kembali ataupun bertukar informasi, dan tentunya berbagi imajinasi dan inspirasi tentang sebuah bonsai ataupun sebuah proses sebuah bonsai yang kebetulan hari ini saya review ataupun saya berbagi inspirasi sedikit tentang bonsai jeruk kingkit. Jadi bonsai jeruk kingkit sendiri, kita memiliki dua buah bonsai jeruk kingkit, sahabat. Jadi satu dengan ukuran L, satu lagi dengan ukuran medium. Jadi dua buah bonsai jeruk kingkit yang sudah memang kita rawat ataupun kita proses sudah cukup lama. Jadi sekitar, kalau ini sudah sekitar 9 tahunan, sahabat. Jadi hampir menuju 10 tahun untuk proses jeruk kingkit ini. Jadi jeruk kingkit merupakan salah satu bahan bonsai yang sangat baik, tentunya sangat baik dan sangat juga bagus untuk kita proses menjadi sebuah bonsai. Jadi bagi teman-teman yang memiliki bahan ataupun pohon jeruk kingkit, bisa mengapresiasikan atau bisa mengkreasikan pohon ini menjadi sebuah bonsai yang indah dan tentunya memiliki nilai seni yang cukup tinggi. Pak Ida Bagustan Sasutrisna Rajang Semang, Pak Nanang Bonsai Bojonegoro, selamat pagi. Pak Wijaya Bonsai juga selamat pagi. Jadi jeruk kingkit ini saya proses kurang lebih 9 tahunan lebih, sahabat. Jadi dengan proses yang memang saya dapat dari teman, dengan proses yang memang sudah ada di alam. Jadi secara persentase mungkin proses batang, akar, dan sedikit percabangannya ini memang diperoleh dari alam, sahabat. Jadi kita mematangkan tentunya di proses percabangan, proses perantingan, dan proses anak cabang. Untuk besarnya batang, memang pohon ini sudah kita dapat sebesar ini. Jadi ini merupakan salah satu jenis ataupun gaya bonsai jeruk kingkit yang lumayan baik menurut saya, sahabat, karena dengan karakter tunggal. Jadi beberapa jeruk kingkit memang memiliki karakter dengan berbatang banyak. Untuk jeruk kingkit ini ya berbatang tunggal dengan konsep natural. Jadi kita buat percabangan yang sederhana. Jadi ada percabangan kiri kanan, dan tentunya
bercabangan di atas menuju mahkota. Secara konsep yang ingin kita tampilkan pada pohon ini adalah satu konsep pohon dengan karakter pohon tropis, dan tentunya nanti bisa kita tampilkan dengan daun yang cukup lebat, dan apabila bisa dengan sangat baik tentunya dengan buah, beberapa buah. Selamat pagi Pak Agus S. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Kembali lagi untuk salah satu pohon jeruk kingkit ini. Jadi jeruk kingkit ini sudah di kelas utama, sahabat. Kalau kita berbicara suatu proses di kontes, jadi pohon jeruk kingkit ini memang sudah melewati beberapa kelas dengan predikat baik sekali tentunya. Sudah kita tampilkan terakhir di kelas utama kurang lebih 3 kali. Saya rasa untuk proses jeruk kingkit ini masih panjang juga, sahabat. Jadi kita tetap menikmati proses, kita tetap mengapresiasi sebuah proses. Jadi sebuah proses itu merupakan salah satu syarat dalam membuat suatu pohon yang tampil bisa secara maksimal, sahabat. Jadi tanpa proses yang panjang, saya rasa maksimalnya sebuah pohon itu akan sedikit kurang. Jadi proses yang panjang itu membuat karakter batang, cabang, dan perantingan itu bisa semakin maksimal, tentunya dengan kesuburan, dengan perawatan yang konsisten. Ajang semanggung tut oleh bos niki diproses sancangnya Pak Gede Septiawan. Selamat pagi Pak D. Jadi kembali sebuah proses, jadi proses jeruk kingkit memang membutuhkan waktu yang cukup panjang, sahabat. Tapi dalam waktu yang panjang itu bisa kita mengkreasikan suatu pohon dengan maksimal. Saya rasa hasil yang sahabat dapatkan juga tentunya akan bisa lebih maksimal. Untuk proses pohon ini, jadi pohon ini sempat mengalami agak drop, sahabat. Dalam artian memang beberapa kondisi sekitar 6 bulan yang lalu saya lakukan proses pergantian media yang cukup banyak, jadi sekitar 40% lebih saya lakukan pengurangan media. Jadi kondisi pemulihannya baru mulai di 2 bulan ke belakang ini. Jadi jeruk kingkit dengan umur yang sudah cukup panjang memang harus kita lakukan beberapa kali pengontrolan untuk media, sahabat. Karena di awal memang media yang saya ganti tidak terlalu banyak. Jadi di tahun sekitar 4 tahun yang lalu, jadi pergantian media yang cukup banyak saya lakukan di tahun ini, sehingga mungkin dari kestabilan perantingan di atas jadi agak terganggu dengan pergantian media dan akar, pemotongan akar yang cukup banyak. Karena memang pertumbuhan akar jeruk kingkit memang cepat, dan pergantian yang cukup besar memang kita lakukan di jangka waktu yang agak panjang, sahabat. Karena di tahun keempat ataupun di tahun ketiga proses akar yang sangat penuh itu mungkin menyebabkan pertumbuhan yang agak terlambat, sahabat. Jadi kita lakukan pergantian media yang sedikit agak banyak dan pemotongan akar yang sedikit agak banyak untuk kembali menormalkan kondisi pohon ini. Tapi
kita tidak lakukan cuci akar sahabat, kita hanya lakukan pengorekan media dan tentunya dengan pemotongan akar untuk jeruk kingkit dan beberapa tanaman yang lain. Kita tidak lakukan cuci akar, cuman sebatas pengurangan media dan pengurangan media akar secukupnya. Pak Putu Sujana, selamat pagi. Pak Wijaya Bonsai, selamat pagi. Jadi dalam sebuah proses bonsai, saya rasa mungkin beberapa sahabat memiliki selera ataupun memiliki treatment tersendiri. Intinya tujuannya sama, jadi menampilkan pohon yang indah, menampilkan kesehatan yang maksimal, dan tentunya untuk selera ya kita kembalikan lagi ke sahabat penghobi sendiri. Jadi saya rasa untuk selera ini sangat-sangat lebih privasi ya. Jadi selera pohon saya rasa tiap orang berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan selera seni sebuah bonsai setiap orang. Jadi saya rasa semua memiliki imajinasi, semua memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Tinggal kita maksimalkan, kita yakin akan apa yang kita kerjakan, dan tentunya kita nikmati apa yang kita proses. Jadi itu menurut saya proses sebuah pohon. Di saat pohon itu bisa menampilkan kesan dan pesan yang baik tentunya untuk kita, dan tentunya yang baik juga bagi yang menikmati. Jadi di sana tujuan kita memproses suatu pohon itu saya rasa sudah bisa tercapai. Pak Putu Sujana, Pak Putu Sujana, Rajang Semang Pak Tu, sukses semua Pak Tu. Pak Wayan Dodet, Rajang Semang Pak Wayan. Salam kenal Pak Yan. Pak Joni Widiarta, Pak Denny Agio, selamat pagi Pak Denny. Jadi kembali ke sebuah proses, kembali sebuah seni. Jadi dalam menikmati sebuah seni saya rasa banyak sudut pandang ataupun banyak pemikiran mungkin dari sahabat-sahabat semua, yang tentunya mungkin bisa berbeda dan mungkin bisa menjadi sama. Saya rasa bukan masalah. Yang penting berkarya, berimajinasi untuk keindahan suatu proses pohon bonsai, tentunya untuk kenikmatan ataupun bisa menikmati suatu proses pohon bonsai. Pak Siana Putra, siap Pak Tu. Mudah-mudahan bisa segera berbuah. Pak Wayan Suwarto, Rajang Semang Pak Yan. Karena untuk pohon jeruk kingkit memang memiliki keunggulan, mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu, memang ada buah di sana. Jadi beberapa pohon memang di satu sisi mungkin memiliki karakter atau keun gerak yang tidak terlalu ekstrim, dalam artian mungkin tegak lurus ataupun berbatang sederhana, tapi memiliki keunggulan untuk jeruk kingkit ini tentunya di buah sahabat. Pak Siana Putra, ya Pak tuh dingin-dingin. Ini sedikit flu sedikit, tapi tetap semangat sahabat. Jadi kita sambil berjemur sebentar untuk persiapan beraktivitas sebentar. Yang penting semangat Pak Putu, berkarya tanpa batas, berekspresi
dan berimajinasi, tentunya untuk satu hobi dan suatu seni, tentunya seni yang bisa dinikmati, dan tentunya yang seni yang bisa menghibur mata dan terutama menghibur pikiran. Seperti itu sahabat. Jadi yang belum mengoleksi bonsai atau yang sudah mulai mengoleksi bonsai, saya rasa tinggal nikmati alurnya saja, nikmati prosesnya saja. Jadi apapun bonsainya, bagaimanapun kreasinya, minimal bisa membuat pikiran dan hati Anda menjadi bahagia. Jadi di sana proses paling pas menurut saya ini sahabat. Jadi di saat kita berproses, di saat kita membuat suatu bonsai ataupun mendesain suatu bonsai, jadi keyakinan itu sangat penting, karena yakin akan sebuah proses, yakin akan sebuah konsep, tentunya akan bisa menghasilkan suatu pohon yang bisa kita nikmati dengan rasa puas. Karena di dalam proses sebuah bonsai, di saat kita melihat pohon dalam kondisi yang mulai subur, mulai tampil dengan baik, itu menjadi kebanggaan, tentunya menjadi kepuasan bagi kita. Jadi bisa kita melihat kondisi pohon tersebut bisa sangat subur dan tentunya sangat sehat. Pak Agung Adi Kusuma Rahajang Semang. Pak Agung tumben niki hadir haji tiang niki. Mugi-mugi bonsainya sehat dan subur. Pak Hamin Muhammad, selamat pagi Pak Hamin, salam sobi. Jadi beberapa proses bonsai yang kita proses di sini, jadi memang kita lakukan semua di pot sahabat. Jadi proses ini memang menyesuaikan dengan tentunya tempat sahabat, tempat, lokasi. Jadi lokasi yang saya miliki memang tidak terlalu luas sahabat. Beberapa tempat memang di halaman rumah memang tidak ada space ataupun tidak ada tempat untuk menempatkan bonsai kita agar mendapat asupan sinar dan asupan angin yang banyak. Kita siasati dengan tentunya membuat rooftop ataupun kalau di sini bisa dibilang ya dak beton sahabat. Jadi penempatan itu sangat penting sahabat, karena pohon bonsai ataupun tanaman bonsai secara alami memang memerlukan sinar, memerlukan angin, dan memerlukan sirkulasi udara yang baik apabila kita ingin menampilkan pohon itu secara maksimal. Pada dari itu penempatan sangat penting sahabat, terutama lokasi. Jadi lokasi penempatan kita usahakan bonsai itu memiliki tempat yang cukup semua nutrisi itu, sehingga pertumbuhan pohon itu bisa lebih maksimal sahabat. Pak Made Swamba Rajang Semang, Pak Edi Bayu khusus bonsai. Nggih Pak Edi. Ya, jadi tempat itu memang sangat berpengaruh akan kesehatan sebuah bonsai, akan kesuburan sebuah bonsai. Pak Man Wirajelo hadir. Sukses semua Pak Man. Salam sehobi, salam sancang mania juga ini Pak Man, yang memang sangat getol, memiliki beberapa koleksi yang sudah juga sangat baik. Jadi tetap semangat, tetap berkarya, dan tentunya mudah-mudahan bisa menjadi hobi yang berlanjut ini. Haji Wiradi Putra Rajang Semang Haji sapunapi di kentan di ND
Mudah-mudahan rahajang kena rahayu sambil menikmati pagi sedikit sebelum beraktivitas. Mungkin bisa kita berbagi sedikit tentang hobi yang sama, ini tentunya di hobi bonsai. Jadi kembali lagi ke tempat sahabat. Jadi tempat sangat penting. Apabila sahabat memiliki tempat yang lebih memungkinkan, mungkin bisa dievaluasi lagi untuk tempat bonsai tentunya. Dan apabila memang belum ada tempat yang pas, mungkin diposisikan bisa lebih banyak terkena sinar, dan tentunya lebih banyak terkena angin. Jadi asupan sinar dan udara itu bisa lebih baik. Jadi untuk proses sebuah bonsai ataupun menikmati sebuah bonsai, saya rasa mungkin teman-teman juga sudah, yang sesama hobi sudah memiliki cara tersendiri sahabat. Jadi proses menikmati sebuah bonsai itu saya rasa tiap orang berbeda-beda. Jadi mungkin ada yang bisa menikmatinya dengan di pagi hari ataupun di malam hari ataupun di siang hari. Jadi menikmatinya itu saya rasa sangat banyak cara-caranya, dan ada yang menikmati dari segi proses, ada yang memang menikmati dari segi semi, ataupun ada yang menikmati dari bahan jadi. Saya rasa itu semua sama memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu rasa pun suatu kesenangan, minimal menenangkan jiwa dan pikiran sahabat. Jadi saya kembali ke proses jeruk kingkit. Jadi jeruk kingkit adalah tanaman yang memiliki batang yang sangat keras, dan tentunya dengan pertumbuhan yang sangat lambat. Jadi pertumbuhan lambat, berbatang keras, dan memiliki duri sahabat. Jadi daun di ruas ranting itu ada duri yang tumbuh. Jadi duri itu saya rasa untuk mensuplai makan juga, untuk menarik makan. Jadi duri jeruk kingkit itu memang memiliki fungsi. Jadi bukan hanya sebatas duri, jadi dia juga bisa mensuplai makan. Dan memiliki daun yang lumayan unik, jadi dengan perpecahan 3 daun. Jadi sangat unik juga. Jadi semua bonsai itu memiliki keunikan tersendiri sahabat. Untuk jeruk kingkit ini yang menurut pendapat saya, yang saya lihat sangat unik adalah daun yang memiliki tiga helai. Jadi satu daun, satu kelompok daun itu ataupun satu luas daun itu memiliki 3 helai. Jadi sangat indah apabila kita memang lihat secara detail sahabat. Jadi daunnya warnanya juga kuat, jadi hijaunya kuat, apalagi dengan karakter bisa berbuah. Jadi itu yang sangat menarik untuk jenis jeruk kingkit ini, dan tentunya juga untuk jenis-jenis yang lain sahabat. Saya rasa juga mungkin kalau kita bahas lebih jauh juga memiliki kelebihan yang banyak juga. Jadi tiap-tiap bonsai itu semua memiliki kelebihan masing-masing. Tinggal kita bisa mendalami lebih jauh tentang kelebihan pohon itu sendiri. Pak Putu Edi, Pak Eka Perbus, Rajang Semang, Pak Edi Kurniawan, selamat pagi. Jadi itu untuk jeruk kingkit. Dan untuk media yang saya gunakan, ini medianya adalah tanah subur. Saya campur dengan pasir malang, dan tentunya tambahan pupuknya ya adalah osmokot ataupun dekasar sahabat. Mungkin bisa dengan pupuk yang lain. Jadi tergantung sahabat melakukan pemilihan untuk pupuk-pupuk tersebut. Yang penting nutrisi yang kita dibutuhkan oleh tanaman itu bisa
terjaga ataupun bisa disuplai dengan maksimal. Jadi untuk perawatan rutin kita lakukan pruning ataupun kita lakukan wearing beberapa ranting yang memang secara konsep ingin kita maksimalkan, dan kita lakukan pruning mungkin 2 bulan sekali ya, ataupun memang pertumbuhannya memang sangat subur mungkin kurang dari 2 bulan bisa. Untuk pergantian media kita lakukan pergantian yang tidak terlalu signifikan. Untuk perawatan rutinnya sekitar 6 bulan ataupun 8 bulan kita lakukan pergantian. Jadi pergantian hanya sebatas talang. Jadi talang atas kita ganti, kita keruk sedikit, kita ganti yang baru. Dan untuk pergantian secara total mungkin bisa kita evaluasi dalam jangka waktu 2 atau 3 tahun. Jadi kita lakukan pergantian secara keseluruhan, itu pun dengan persentase yang melihat dengan kondisi pohon. Apabila kondisi pohon sahabat tidak terlalu sehat, mungkin bisa dijedakan dulu ataupun dilakukan pergantian yang tidak terlalu ekstrim. Apabila pohonnya sudah fit, silakan dilakukan dengan maksimal. Untuk penyiraman kita lakukan minimal sehari sekali. Untuk pemupukan kita lakukan minimal sebulan sekali. Untuk insek 2 minggu sampai 3 minggu kita lakukan proses insek. Jadi saya kira untuk perawatannya tidak terlalu sulit. Kembali lagi konsistensi dan rutinitas sahabat itu yang sangat penting dalam proses suatu pohon. Jadi menjaga pohon tetap subur, menjaga pohon tetap sehat, itu menjadi kunci dalam menghasilkan suatu pohon yang indah dan menarik. Sahabat, saya rasa seperti itu. Sedikit berbagi hari ini tentang suatu proses, tentang proses pohon, tentang inspirasi pohon. Ya tentunya pohon yang kita berbagi hari inilah pohon jeruk kingkit. Jadi jeruk kingkit dengan ukuran medium. Jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi, mudah-mudahan bisa menjadi referensi sahabat dalam memproses suatu pohon, dalam mengkreasikan suatu pohon. Jadi tetap berkarya sahabat, tentunya tetap semangat. Nikmati sebuah proses, nikmati indahnya sebuah bonsai. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekeliruan pendapat ataupun pendapat yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Mudah-mudahan tentunya bisa sedikit memberikan inspirasi untuk teman-teman semua. Jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah ikut bergabung dan tentunya bisa saling berbagi. Jadi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan lewat hobi ini kita bisa tetap saling memberikan support dan saling memberikan semangat tentunya dalam proses sebuah bonsai atau menikmati sebuah bonsai. Dan tentunya bagi rekan-rekan sesama penghobi, salam satu hobi, salam persahabatan. Semoga seni bonsai Nusantara ini semakin baik tentunya. Selamat pagi sahabat. Mungkin lain waktu kita bisa bergabung lagi dan bisa saling berbagi lagi. Salam semangat, salam bonsai satu jiwa, dan salam bonsai Nusantara. Selamat pagi.